Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Judul yang hari ini akan kita pelajari, yaitu judul besarnya adalah kita dicobai iblis sama dengan yang Tuhan Yesus alami. Subtemanya, judul kecilnya adalah manusia hidup bukan dari roti saja. Bapak Ibu, lewat judul ini saya ingin sekali menyampaikan pesan kepada Anda semuanya yang suka menonton dan belajar lewat video saya, bahwa jika Yesus Kristus Tuhan sebagai kita punya Bapa, kita sebagai anak-anak Dia telah dicobai oleh iblis dengan 3 macam pencobaan yang dilakukan oleh iblis di padang gurun, maka Anda dan saya sebagai anak-anak Yesus Kristus Tuhan juga akan dicobai oleh iblis dan pelayan-pelayan iblis, ante-ante iblis dalam kehidupan kita dengan pencobaan yang macamnya itu sama. Juga 3 persoalan ini Anda dan saya akan alami di dalam kehidupan kita ini. Sekarang kita masuk pada video yang pertama, yaitu dengan subjudulnya adalah manusia hidup bukan dari roti saja. Kita baca lebih dulu Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 2. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Bapak Ibu, seringkali orang Kristen itu bertanya-tanya, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia bisa dicobai oleh iblis? Oleh karena itu, saudara, Anda harus perhatikan Lukas pasal 4 ayat 1 lebih dulu. Bahwa ternyata di situ dikatakan apa? Dalam Lukas pasal 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Berarti setelah dia dibaptis, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yang bawa ke padang gurun bukan iblis, tetapi Roh Kudus yang berkenan membawa Yesus Kristus ke padang gurun sengaja untuk dicobai oleh iblis. Dengan maksud dan tujuan, saya tafsirkan bahwa agar supaya apa yang dicobakan kepada Tuhan Yesus oleh iblis, nanti kita bisa meneladani apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus dan sikapnya. Sebab kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga akan mendapatkan
pencobaan yang sama. Sehingga kita berkesempatan bisa mencontoh apa yang sudah dijalani oleh Tuhan Yesus, yaitu menang atas pencobaan iblis di padang gurun. Bapak Ibu, Tuhan Yesus dicobai ketika dia lapar. Karena selama 40 hari dia tidak makan apa-apa, dia tidak minum apa-apa. Manusiawi sekali. Karena orang butuh makan untuk bisa hidup. 40 hari, 40 malam, dia tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa. Padahal normalnya orang hidup itu makan 1 hari 3 kali. Atau yang sudah usianya mulai agak tua seperti saya ini, mulai ngurangi makan. Kalau bisa 1 hari 2 kali supaya tidak gendut. Nah, Bapak Ibu, wajar dia lapar. Iblis setan tahu karena dia adalah oknum yang licik. Dia membangkitkan emosional Tuhan Yesus dengan berkata, jika engkau adalah anak Allah, suruh batu ini menjadi roti yang bisa engkau nikmati. Nah Bapak Ibu, tetapi apa yang menjadikan jawaban buat Tuhan Yesus yang harus Anda dan saya teladani, yaitu dia menjawab kepada iblis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup karena firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, inilah yang harus menjadi pegangan hidup buat kita. Padahal di tengah-tengah dia sangat lapar sekali. Karena 40 hari tidak makan apa-apa dan tidak minum apa-apa. Saudara, hati-hati. Ketika kita membutuhkan sesuatu yang demikian sangat mungkin kita rindukan, sudah demikian lama, hati-hati. Seringkali iblis setan juga muncul dengan ide-ide ingin mencobai Anda dan saya dengan maksud dan tujuan supaya kita tergelincir di dalam dosa. Bapak Ibu, tetapi Tuhan Yesus justru sampaikan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya, taat kepada Tuhan itu lebih utama walaupun perutku tetap lapar. Walaupun aku tetap haus. Walaupun aku tetap harus menghadapi kesulitan, yaitu kebenaran dan kekudusan hidupku lebih utama daripada aku menyelesaikan masalah, tetapi dengan cara yang tidak berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu, luar biasa, ya. Makan adalah untuk hidup. Memang makan itu menjadi kebutuhan utama buat manusia untuk mempertahankan hidup. Namun saudara, anehnya justru Yesus Kristus Tuhan itu memberikan jaminan kepada saudara dan saya. Urusan hidup saudara dan saya yang sifatnya kebutuhan utama, kebutuhan primer, dia sudah ingatkan kepada Anda dan saya, itu oleh dia dijamin. Oleh karena itu, kita harus bersandar kepada janji firman Allah. Kita saksikan Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata,
Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sebab bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dia tidak mengerti bahwa Tuhan sebagai pencipta adalah Tuhan yang pasti menunjukkan bahwa aku bertanggung jawab atas setiap umat ciptaanku. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus Kristus Tuhan menghendaki hiduplah benar di hadapan Tuhan. Soal kebutuhanmu, keperluanmu, aku yang menyediakan karena aku adalah sang penciptamu, maka aku akan tunjukkan bahwa aku tidak pernah akan meninggalkan semua umat yang aku ciptakan. Aku adalah Allah yang akan memelihara akan hidupmu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itulah yang diberikan oleh Tuhan yang seharusnya menjadi sandaran hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dengan semua sabda firman-Nya. Bahwa Dia menjamin Anda dan saya sebagai umat ciptaannya. Yang utama, yang primer, Dia sediakan untuk Anda bersama dengan keluarga. Bapak Ibu, Dia menasihatkan untuk urusan hidup, ya, baik makanan, minuman, pakaian, dan untuk urusan hidup yang lain, mempertahankan hidup, ya, itu juga harus berjuang. Namun Dia berkata di dalam doa yang Dia ajarkan kepada Anda dan saya, yang kita kenal dengan nama doa Bapa Kami. Dia berkata apa sih di dalam doa Bapa Kami? Tentunya Anda ingat, Dia berkata begini, berikanlah kepada kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Saudara, apa maksud Tuhan Yesus berkata seperti itu? Ternyata kata secukupnya adalah menggambarkan karakter yang Dia kehendaki ada di dalam hidup saudara dan saya. Bahwa kita yang harus berjuang untuk mempertahankan hidup, itu adalah orang yang ingin berjuang maju, tetapi tidak memiliki sifat yang serakah. Sebab saya tahu yang ingin mempertahankan hidup bukan cuma saya bersama keluarga, tetapi ada keluarga sahabat saya, keluarga teman-teman saya, keluarga sesama yang lain, yang sama-sama ingin mempertahankan hidup dengan kebutuhan yang sama. Yesus Tuhan ajarkan yang sangat mendasar. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yaitu sebuah keinginan Tuhan, yaitu menanamkan karakter ada di dalam hidup saudara dan saya yang tidak serakah, tetapi mau memberikan kesempatan kepada sesama yang lainnya agar supaya mereka pun juga bisa menikmati hidup yang seperti saya. Sebab apa yang saya butuhkan juga dibutuhkan oleh sesama yang lain. Bapak Ibu, namun apa yang terjadi di dalam kehidupan, ya, yang paling gampang dipakai contoh adalah dunia usaha. Yaitu orang-orang yang selalu berjuang untuk maju.
untuk bertumbuh dan berkembang dan mengembangkan dirinya semaksimal mungkin. Namun, apa yang terjadi? Justru di dunia usaha kita banyak melihat banyak orang-orang di tengah-tengah mengembangkan dirinya untuk bisa maju, mereka telah kehilangan karakter yang dikehendaki oleh Kristus, yaitu tidak serakah. Justru mereka menunjukkan, mereka lapar sekali, mereka serakah sekali, bahkan mematikan pesaingnya itu menjadi sesuatu yang menurut mereka itu halal. Itu di dunia usaha. Bapak Ibu, bagaimana dengan dunia rohani? Saya pikir karena manusianya sama, kalau karakternya sama, perilakunya pasti juga sama. Mereka juga orang-orang di dunia rohani bisa menyimpang loh. Kalau kita menengok ke belakang tentang perkembangan sejarah gereja tempo dulu dibandingkan dengan sekarang, sudah jauh berbeda. Pada zaman dulu, seorang pendeta itu menggembalakan hanya di satu tempat, hanya di satu gereja. Kemudian dikembangkan perintisan yang dia lakukan. Dia membawa calon pendeta ini tadi, pendeta muda yang menjadi asistennya dia, yang telah dia kader. Dan apa yang terjadi? Gereja yang berhasil dirintis. Kemudian sudah bisa menjadi sebuah gereja oleh pendeta yang tua ini tadi, pendeta senior ini diberikan dengan cuma-cuma kepada asistennya, orang yang dikader oleh dia untuk digembalakan. Demikian seterusnya. Setiap kali membuka cabang gereja baru, selalu ada asisten yang sudah dicalonkan bahwa nanti kamu akan menggembalakan di sini. Dan apa yang aku lakukan, kamu juga harus melakukan lagi. Demikian seterusnya. Namun pada zaman sekarang, tidaklah demikian. Karena pencobaan iblis ada pada 3 hal ini tadi, maka iblis selalu memberikan kata-kata untuk membangkitkan emosi seseorang. Jika engkau adalah anak Allah. Nah, saudara, ini membangkitkan emosi untuk supaya saudara mendapatkan pengakuan. Zaman sekarang, pendeta-pendeta untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat atau teman sepelayanan bahwa aku adalah hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, berarti aku harus apa? Gerejaku harus besar. Gerejaku harus banyak jemaatnya. Sehingga untuk memenuhi jemaat dan lain sebagainya, dipakailah macam-macam cara yang tidak pernah diajarkan di dalam Alkitab, tetapi ada di dalam ilmu marketing. Siapa yang nanti mau datang ke tempat saya, ada hadiahnya. Pasca dapat hadiah, Natal dapat sembako. Yang mau ibadah di tempat ini, nggak usah repot-repot. Yang tidak punya alat transportasi bisa dijemput, nanti pulang diantar. Nah, Bapak Ibu, hati-hati. Ini pun meracuni rumah-rumah Allah yang seharusnya kudus dan kembali kepada Alkitab. Mereka harusnya adalah orang-orang yang tidak serakah. Sebab jemaat-jemaat yang sudah bergereja itu pun dibutuhkan oleh pendeta yang menjadi sesamamu. Namun apa yang terjadi? Inilah yang sering dilakukan oleh gereja zaman sekarang. Bapak Ibu, hati-hati.
Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu salah satunya kebenaran firman Tuhan tetap harus Anda pegang teguh, Anda lakukan di dalam hidupmu sehari-hari. Jangan sampai oleh karena kita harus mempertahankan hidup, oleh karena kita harus mengembangkan diri, kemudian di dunia yang fana ini, yang hanya sebentar kita menikmati hidup, kita harus berbuat dosa di hadapan Tuhan dan membuat hati Tuhan kecewa oleh karena kita telah berbuat jahat kepada sesama yang lain yang notabene mereka pun butuh mempertahankan hidup, butuh berkembang seperti yang saudara dan saya juga perlukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pelajari firman Tuhan, renungkan firman Tuhan yang hari ini saya bagikan lewat video ini dengan sungguh-sungguh, resapi dengan sungguh-sungguh, maka saya yakin karakter yang dikehendaki oleh Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya yakin akan terjadi dan ada di dalam hidupmu. Yaitu, engkau akan hidup tidak pernah serakah. Karena engkau tahu yang memerlukan mempertahankan hidup bukan cuma Anda bersama keluarga, tetapi sesamamu, temanmu, sahabatmu juga memerlukan perkara-perkara yang sama dengan kita. Oleh karena itu, hiduplah dengan berbagi. Berbagi bukan berarti Anda membagikan harta bendamu saja, tetapi juga berbagi. Berilah kesempatan kepada mereka-mereka yang jika Anda tidak memberikan kesempatan, mereka tetap tidak memperoleh kesempatan. Sebab Anda punya modal kuat, Anda punya jaringan hebat, sedangkan mereka mungkin hanyalah seorang pendeta yang sangat-sangat sederhana dan punya banyak keterbatasan pengetahuan mereka dan sedikit jaringan yang mereka miliki. Kami percaya, saya percaya firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat Anda, demikian pula buat saya sebagai seorang yang memberitakan. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus telah memberkati saya bersama dengan keluarga. Amin. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.